Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Ramadhani Gumanti Rahayu. Saya adalah mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber-Asia. Kali ini saya akan membuat artikel review sebagai tugas UAS Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Gokles Sihaan MM. Yang pertama saya akan mereview di artikel dinamika strategi pemasaran internasional dalam era globalisasi ekonomi. Yang pertama, latar belakang masalahnya, globalisasi ekonomi dan digitalisasi mengubah landscape pemasaran internasional. Lalu strategi lintas negara tidak hanya ekspansi geografis tetapi menuntut kapabilitas adaptif terhadap dinamika global. Lalu tujuan penelitiannya mengkaji dinamika strategi pemasaran internasional di era globalisasi ekonomi, memberikan pemahaman konseptual tentang perubahan strategi pemasaran global. Lalu metode yang digunakan adalah studi perpustakaan atau literatur review. Data diambil dari artikel jurnal nasional dan internasional pada tahun 2020 sampai 2025. Hasilnya, strategi pemasaran internasional bergeser ke pendekatan fleksibel, lalu kombinasi efisiensi global dan penyesuaian kontekstual sesuai karakteristik pasar. Lalu kapabilitas pemasaran digital dan platform lintas negara memperluas akses pasar serta membangun kepercayaan konsumen. Lalu keberhasilan dipengaruhi oleh kesesuaian strategi kapabilitas, organisasi, dan kondisi lingkungan global. Lalu implikasinya memberikan kontribusi konseptual bagi penelitian dan praktik pemasaran internasional, menjadi rujukan bagi perusahaan dalam merancang strategi adaptif di pasar global, dan menekankan pentingnya integrasi antara digitalisasi, fleksibilitas, strategi, dan kapabilitas organisasi. Lalu yang kedua, ada artikel manajemen sumber daya manusia internasional. Latar belakang masalahnya, MSDMI adalah pengelolaan tenaga kerja lintas negara untuk mendukung tujuan organisasi global. Lalu tujuan penelitiannya, saya singkat aja, mengidentifikasi dan menganalisis konsep perbedaan faktor pengembangan tantangan serta fungsi MSDMI. Metode yang digunakan studi literatur. Hasilnya, faktor utama pengembangan SDM internasional, kompetensi global, kepemimpinan lintas budaya, rotasi kerja internasional. Lalu implikasinya memberikan wawasan konseptual bagi akademisi dan praktisi dalam memahami MSDMI. Lalu yang ketiga, ada manajemen keuangan internasional dalam perusahaan multinasional. Latar belakangnya, perusahaan multinasional menghadapi kompleksitas dalam mengelola keuangan lintas negara. Tujuannya mengetahui dan memahami manajemen keuangan internasional dalam perusahaan multinasional. Metode yang digunakan, penelitian kepustakaan atau literatur review. Hasilnya, manajemen keuangan internasional adalah aktivitas perusahaan yang meliputi analisis dan pengendalian kegiatan keuangan, strategi memperoleh dana, penggunaan dana secara efektif, pengelolaan aset sesuai sasaran perusahaan. Implikasinya memberikan pemahaman konseptual tentang praktik keuangan internasional. Lalu yang keempat ada pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Latar belakangnya adalah latar belakang masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan internasional atau ekspor-impor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kuesioner, yaitu penelitian yang datanya dan informasinya diperoleh dari sumber mengisi angket dan dari hasil-hasil pustaka.
Hasilnya dilihat dari hasil kuesioner yang disebar pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau WINSU dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan realisasi pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan investasi mengalami tren peningkatan. Aplikasinya dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu ini ada yang terakhir, prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor-impor barang di pelabuhan. Latar belakang masalahnya, kegiatan ekspor-impor barang di pelabuhan membutuhkan prosedur kepabeanan yang jelas. Tujuan penelitiannya mengetahui prosedur kepabeanan kegiatan ekspor-impor barang di pelabuhan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasilnya, ekspor dilakukan dengan pemberitahuan pabean ekspor dan perhitungan bea keluar secara mandiri oleh eksportir atau self-assessment. Impornya dilakukan pemeriksaan pabean, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektif. Implikasinya memberikan pemahaman tentang mekanisme kepabeanan ekspor-impor di pelabuhan. Terima kasih, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.